Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Perkenalkan, nama saya Dwi Agustina. Saya Dewi Fitriani. Saya Ismaisya. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video tentang skala pengukuran dalam statistika. Selamat menikmati videonya. Skala pengukuran adalah konsep penting dalam statistik yang digunakan untuk mengukur variabel dalam suatu penelitian. Menurut Profesor Asef Saifuddin dan Nurul Maknul Hakim tahun 2022, dalam statistik, skala pengukuran adalah penentu dalam memilih metode atau rumus yang akan digunakan. Berbeda skala pengukuran, maka akan berbeda rumus serta teknik-teknik yang akan digunakan. Contoh dari skala pengukuran adalah skala nominal, yaitu skala ini termasuk dalam pengukuran kualitatif dan merupakan yang paling sederhana di antara ketiga jenis lainnya. Dalam skala nominal, kita tidak melakukan perhitungan berdasarkan angka, karena ini sama sekali tidak memiliki signifikasi kuantitatif. Pengumpulan skala nominal sering dilakukan dengan satu, mengajukan pertanyaan terbuka, dan kedua, mengajukan pertanyaan dengan jawaban pilihan ganda yang nanti akan diberi label. Contoh skala pengukuran nominal adalah jenis kelamin, lokasi geografis, warna rambut, dan sejenisnya. Jenis skala pengukuran yang kedua adalah skala ordinal. Skala ini termasuk ke dalam skala pengukuran kuantitatif yang menggunakan urutan tertentu guna memberikan peringkat dan efektif untuk data yang memerlukan urutan ketika melakukan evaluasi. Skala ordinal mengukur data yang bersifat non-numerik dan dinilai intervalnya tidak diketahui. Seperti yang kita tahu, berapa jarak pasti antara survei pengalaman pelanggan yang sangat menyenangkan dengan agak menyenangkan. Contoh skala pengukuran ordinal adalah mengukur tingkat kepuasan, misalnya perusahaan menyebarkan survei kepuasan dengan pilihan tidak puas, cukup puas, netral, puas, sangat puas, setuju, tidak setuju, dan sejenisnya. Skala pengukuran yang ketiga adalah skala interval. Skala interval adalah pengukuran dengan skala numerik, di mana nilai-nilai yang berdekatan memiliki jarak yang sama dan diukur sepanjang skala. Contohnya, jarak antara 40 cm dengan 50 cm sama seperti jarak antara 60 cm dengan 70 cm. Data ini pasti berbentuk angka dan merupakan salah satu skala pengukuran kuantitatif. Dalam skala interval, nilai nol bersifat arbiter. Artinya, suatu variabel tetap bisa diukur meskipun memiliki nilai negatif. Interval data juga bisa ditambah atau dikurangi, namun tidak dapat dibagi atau dikali. Contoh skala interval adalah pengukuran suhu menggunakan derajat Celcius. 16 derajat Celcius lebih dingin dibanding 20 derajat Celcius. Masuk ke skala pengukuran yang keempat, yaitu skala rasio. Rasio adalah skala pengukuran kuantitatif yang memudahkan kita untuk membedakan antar variabel dan memberi urutan data. Skala pengukuran ini memungkinkan untuk melakukan semua jenis pengukuran, perhitungan, dan menarik kesimpulan yang pasti. Skala ini memiliki perbedaan dengan skala interval, di mana skala rasio tidak memiliki nilai negatif seperti skala interval. Contoh pengukuran skala rasio yaitu data ukuran tinggi badan. Karena tidak mungkin ada tinggi badan yang memiliki nilai 0 bahkan negatif. Jika nilainya 0, maka data itu tidak akan dianggap ada. Dalam penelitian, skala rasio dapat memberikan informasi paling rinci dibanding dengan skala jenis lainnya. Hal ini dikarenakan peneliti dapat menghitung tendensi sentral menggunakan teknik statistika seperti median, mode, dan mean. Untuk memutuskan kapan harus menggunakan skala rasio, terlebih dahulu kamu harus mengetahui apakah variabel pada data itu valid dan mutlak. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Kritik dan saran boleh kalian tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!